Langsung aku masukin secara bersamaan. Kita akan lihat ya bagaimana reaksi kedua popok ini. Kita tes apakah dia anti gumpal. Apakah ada air yang turun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to channel Miss Ir. Jadi beberapa waktu lalu aku pernah nge-review 7 merek Pampers nih. Aku battle terus diuji coba. Kali ini aku mau fokusin ke satu merek, yaitu merek Makuku. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih bedanya Makuku yang comfort sama yang slim? Udah ada Makuku yang hijau, ini Makuku yang comfort. Kalau kita sering bilangnya ini Makuku yang lebih ekonomis karena harganya itu jauh lebih murah dibanding Makuku yang slim. Lalu ini Makuku yang putih, ini adalah Makuku yang slim. Ini Makuku yang versi lebih mahalnya. Nah, untuk perbandingan harganya, kalau ini adalah Makuku yang ukurannya L, isinya itu 22, cuman kayaknya sekarang udah jarang atau udah nggak keluar lagi. Yang keluar laginya Makuku yang L isi 34. Nah, L34 itu harganya 89.000. Kalau aku bagi jadi satuannya itu 2.617 rupiah. Nah, kalau Makuku yang comfort atau yang ekonomis, ini untuk L isi 32, segini 56.000. Jadi satuannya cuman 1.750. Wah, harganya beda jauh ya. Nah, beda jauh kalau dikalikan banyak, karena kan sehari itu bayi kita bisa ganti Pampers sampai 5-6 kali atau mungkin bahkan ada yang lebih ya teman-teman. Itu kan lumayan banget. So, aku akan bahas apa aja nih beda-bedanya selain dari harga. Kira-kira dari daya serap, lalu anti gumpal. Mereka mengklaim bahwa ini anti gumpal sekalipun yang versi comfort. Tapi nanti kita cek dulu apakah itu betul. Nah, teman-teman langsung aja nih, aku akan ambil. Nah, jadi di sini tuh busnya udah aku buka ya, karena aku sudah coba pakaikan ke anakku nih. Jadi aku juga bisa ngasih komentar gimana sih pas dipakein ke bayiku, apakah ada yang bocor atau enggak, baik yang slim maupun yang comfort. Nah, ini dia untuk yang slim, bentuknya seperti ini. Nah, di belakangnya dia ada tape-nya ya, atau ada lemnya. Nah, selanjutnya ini dia yang Makuku Comfort. Ini bagian depannya ada logo L dan frontnya di situ. Tapi dia di bagian belakang tidak ada tape-nya, mungkin karena lebih murah. Aku akan bacain klaim-klaimnya mereka dulu kali ya. Yang pertama ini dari yang comfort atau yang Makuku ekonomis. Nah, teman-teman mungkin bisa dilihat dulu ini kalau misalnya dari segi ketebalan, ini yang comfort itu dia kayak lebih tipis gitu loh teman-teman. Lebih tipis sedikit. Tapi nggak tahu kalau untuk daya serap ya, nanti kita akan coba. Oke, aku akan bacain klaimnya dulu. Pertama, mengklaim bahwa Makuku yang comfort ini anti gumpal. Jadi kalau cairan atau ompol bayi kita nih masuk nih ke comfort, Makuku comfort itu tidak akan ngebuat ngegumpal, jadi akan merata terus. Bisa mengurangi yang namanya ruam popok. Yang ketiga, ini tetap kering selama 8 jam. Cuman kalau aku sih tidak sarankan untuk memakai popok lama-lama, apalagi sampai 8 jam ya. Jadi kalau bisa sih 4 jam sekali itu udah mulai ganti. Teman-teman, ini Makuku juga mengklaim bahwa dia mengurangi panas dan lembab, juga mengurangi kebocoran di bagian bawah. Makuku Comfort dia punya 4 klaim, 4 keunggulan yang dia jual. Kita akan bandingkan dengan Makuku yang slim. Teman-teman, selanjutnya aku akan bacakan klaim dari Makuku yang slim. Yang pertama, dia mengaku bahwa dia anti gumpal. Jika ompol anak kita tuh masuk ke dalam popok ini, itu akan kering secara merata dan tidak akan ngegumpal. Misalnya di bagian depan yang gumpal, belakangnya tidak. Nah, jadi ini akan merata. Lalu yang kedua, ketebalan popok ini cuma 1,6 mm.
Jadi walaupun tipis, tapi aku mencoba untuk membuat bayi terasa lebih nyaman. Jadi seperti nggak pakai popok, katanya seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, cairan. Jadi tidak akan ada yang namanya kebocoran kalau pakai Pampers Makuku Slim. Keempat, ini desain struktur bagian dalamnya itu 3D, mengurangi gesekan antara popok dan kulit bayi. Selanjutnya teman-teman, klaim yang canggih juga nih, yaitu di sini ada wet indikator. Tapi beberapa popok memang ada juga ya wet indikatornya. Jadi wet indikator itu apa? Di bagian depan hingga akhir, kelihatan nggak ya di kamera? Jadi di sini ada garis kuning. Nah, ini adalah wet indikator yang mana kalau misalnya popoknya itu mulai terisi dengan cairan buang air kecil atau buang air besar kita, terus kalau misalnya udah mulai full, nanti garis kuningnya itu akan berubah menjadi warna biru. Sehingga kalau misalnya birunya sudah sangat banyak atau sudah sampai di belakang, itu berarti harus segera diganti ya teman-teman. Ada tape-nya, jadi ini tuh berfungsi kalau misalnya popoknya sudah terpakai, ada kotorannya, terus dicuci. Nah, setelah dicuci ini bisa digulung, direkatkan lemnya. Yang ketujuh yaitu di permukaan bagian karet ini Makuku mengklaim bahwa akan mengurangi gesekan merah. Biasanya kan kalau bayi kita atau anak kita pakai Pampers, di bagian pinggangnya itu nanti kalau kekencangan itu akan ada merah-merahnya ya teman-teman. Nah, jadi Makuku mengklaim bahwa ini sudah dirancang mengurangi kemerahan tersebut. Makuku Comfort memiliki 4 klaim kelebihannya. Sedangkan kalau yang Makuku Slim ini ada 7 klaim kelebihannya. Nah, nanti kita akan buktikan ya teman-teman dengan hasil uji coba. Langsung aja aku buka ya bagian Pampers, langsung kita uji coba nih. Kita akan bandingkan. Yang pertama ini aku mulai dari yang Comfort dulu. Kita robek bagian pinggirnya. Nah, jadi lemnya itu kalau menurut aku sih terasa lebih kuat ya dibanding beberapa popok. Nah, ini dia. Sekarang aku akan buka yang Makuku Slim. Buka pinggirannya. Wah, itu kalau yang Makuku Slim dia jauh lebih kuat pinggirannya. Untuk merobeknya pakai tenaga. Teman-teman ngerasa hal yang sama gak sih kalau misalnya ngerobek yang Pampers Makuku ini? Kayaknya butuh tenaga yang lumayan ekstra. Mungkin karena ini kali ya, jadi lebih kuat dan tidak bocor. Oke. Sudah, sekarang kita lihat dari strukturnya dulu yuk. Jadi teman-teman, di yang sebelah sini ini yang Comfort, nanti mungkin akan aku tulisin di videonya. Yang sini yang Slim, kita lihat yang. Nah, kalau dipegang pertama kali pasti udah ketahuan banget bedanya Comfort sama Slim. Nah, teman-teman bisa dilihat ya kalau yang Comfort ini 3D juga. Di 3D-nya yang Comfort itu tidak terlalu timbul atau tidak terlalu jelas. Kalau yang Slim ini jelas banget, ketika kita pegang itu terasa banget bedanya. Dekatkan, kelihatan? Nah, terus kalau dari kehalusan, yang Comfort halus sih. Nah, yang Slim jauh lebih halus. Itu dia kalau dari luarnya. Sekarang kita akan uji langsung. Jadi kalau yang Comfort itu tidak ada indikator urinnya. Kalau yang Slim itu ada indikator urin, itu yang menandakan kalau urin sudah mulai terisi atau penuh. Jadi yang Comfort tuh nggak ada ya. Jadi di tangan aku sudah ada air. Nah, anggap aja ini buang air kecil anak kita. Per gelasnya ini sudah aku isi 150 ml. Langsung aku masukin secara bersamaan. Kita akan lihat ya bagaimana reaksi kedua popok ini. Ini gelas pertama ya teman-teman, 150 ml. Nah, sebenarnya buang air kecil tiap bayi itu pasti beda-beda ya kan, tergantung usia, berat badan, dan mana dia minumnya kayak gitu. Oke teman-teman, jadi tadi
Kedua popok ini udah dikasih cairan masing-masing 150 ml. Jadi sekarang aku mau tes yang anti gumpalnya. Pertama dari yang Comfort, kita tes apakah dia anti gumpal. Ya, ternyata ini juga anti gumpal. Isi popoknya itu masih tetap merata. Kita tes yang Slim. Harusnya kalau yang Comfort aja anti gumpal, yang Slim harus lebih anti gumpal ya nggak? Maksimal banget ini. Oke, pas kita cek, yang ini anti gumpal banget dong, yang Slim. Oh ya teman-teman, setelah beberapa menit aku akan tes pakai tisu tentang gimana nih tingkat daya serapnya ya. Ini yang pertama, yang Comfort dulu. Nah, kelihatan nggak teman-teman yang Comfort? Nah, di sini ada beberapa titik yang memang masih lembab tapi nggak basah. Kita tes yang Slim. Nah, kelihatan nggak ya di kamera? Jadi memang ini ada beberapa titik yang lembab. Kayak kalau menurut aku sih ini kelembapannya karena dia struktur 3 dimensi gitu loh. Jadi ketika ditekan pakai tisu, itu yang timbul-timbulnya itu menimbulkan bekas di tisu. Kita tes pakai tangan ya teman-teman. Nah, kalau pakai tangan ini cukup kering. Sepertinya cuma aku ngerasa ada cairan di beberapa titik aja. Sekarang yang Slim. Sama yang Slim juga, ini juga cukup kering. Jadi kalau untuk daya serap, ya teman-teman bisa nilai sendiri ya. Itu untuk sesi 1. Selanjutnya sesi kedua aku akan tambah 100 ml. Ini berarti total yang udah nanti akan aku masukin itu sekitar 250 ml. Langsung aja kita tes lagi. Nah, ini dia. Ketika sudah dimasukin, basah banget. Ini juga basah cairan ya. Tapi nanti kita akan tunggu beberapa menit dan kita akan tes daya serapnya. Oke, sekarang saat yang ditunggu-tunggu, yaitu aku akan coba tap-tap pakai tisu. Nah, bagaimana hasil uji coba kedua ini? 250 ml secara bersamaan. Nah, di 250 ml ini hasil uji cobanya ini masih lembab menurut aku. Ini masih lembab, mungkin bisa terlihat dari tisunya yang masih agak basah. Salah. Nah, bisa dilihat dari tisunya yang lembab, ini yang Comfort. Terus ini yang Slim. Masih lembab tapi memang tidak begitu basah ya. Tahu ini daya serapnya lebih bagus apa enggak, aku akan peres. Apakah ada air yang turun? Enggak ada ya teman-teman. Tuh. Oke, selanjutnya ini yang Makuku Slim. Kita peres. Ada nggak airnya? Tidak ada ya teman-teman. Nggak keluar kan? Nah, jadi kalau untuk daya serap ini keduanya cukup bagus. Sekarang kita akan cek bagian-bagian sampingnya. Bedanya apa sih yang Comfort sama yang Slim? Nah, di sini ada tanda orange-nya, di sini ada tanda biru. Nah, di sini ada lapisan luar. Terus ada lapisan yang kedua nih. Di yang Slim juga ada. Nah, terus lapisan ketiga. Nah, bedanya ternyata di sini teman-teman. Jadi kalau yang Comfort ini habis lapisan ketiga, lapisan paling dalam ini langsung bersentuhan sama popoknya. Tapi kalau yang Slim ini setelah lapisan yang ketiga itu ada batas
ada jarak yang cukup lumayan nih dengan popoknya. Tuh, bisa kelihatan kan? Nah, ini yang ngebuat yang slim itu jauh lebih unggul dibanding yang comfort. Kayak gitu. Selanjutnya, aku akan kasih tahu bagaimana cara menggulung Pampers yang Makuku ini, karena kan ada tab bagian belakangnya ya. Kita coba dulu. Nah, jadi gulung seperti gulung sushi. Nah, kita nyampe di ujung. Buka tabs yang di dulu. Nah, ini dia cara untuk melipat tabnya. Tapi kalau yang comfort ini tidak ada ya, jadi kita lipat kita gulung secara manual. Nah, teman-teman, itu dia hasil uji coba yang telah aku lakukan. Aku kasih kesimpulan ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya untuk daya serapnya, kalau tadi diuji pakai tisu itu memang ada kelihatan lembabnya ya, tapi kalau pakai tangan, pakai kulit sendiri, sejauh ini sih cukup kering kayak gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya kalau dari sisi layernya, pasti dong yang terbaik adalah yang slim dibanding yang comfort, karena memang kalau yang comfort itu dia itu 3 layer, terus lapisan yang paling dalamnya itu langsung bersentuhan dengan popoknya. Sedangkan kalau yang slim itu dia 3 layer, setelah itu popoknya juga punya jarak tersendiri. Nah teman-teman, aku mau sharing dulu nih pengalaman aku memakaikan popok Makuku ini ke anakku nih. Sama aku memakai yang comfort. Nah pas pegang itu aku merasa kayak tipis. Terus permukaan itu tidak selembut yang slim, karena sebelumnya yang pertama kali aku cobain kan aku adalah yang slim dibanding yang comfort. Yang pas comfort itu ngerasa sedikit lebih kasar bagian permukaan dalamnya. Oke, jadi setelah beberapa kesempatan aku pakaikan ini ke anakku, Makuku comfort itu memang tidak ada kebocoran. Lalu pengalaman menggunakan Makuku yang slim, yang pertama memang tidak bocor ya yang slim ini. Cuman pengalaman aku memakaikan Pampers Makuku slim ini, yaitu yang terasa bedanya dengan beberapa Pampers yang sebelumnya, dia buang air besar. Jadi kalau biasanya itu baunya itu cukup menyengat, tapi kalau pakai Makuku yang slim baunya sedikit berkurang. Itu pengalaman pribadi aku. Nanti kalian boleh share pengalaman kalian makain anak Makuku, baik yang comfort ataupun yang slim, boleh share di kolom komentar ya. Walaupun klaimnya bagus dan hasil uji coba yang telah kita lakukan cenderung mendukung klaimnya, ini memang tidak ada popok yang begitu sempurna kalau menurut aku. Setelah dituangkan airnya itu memang tidak langsung kering kayak gitu. Jadi kalau ada popok yang bilang menyerap cepat, nah cepat versi mereka itu beda mungkin dengan versi yang lainnya. Nah teman-teman, kalau ditanya mana yang terbaik, comfort atau yang slim, pasti jawabannya yang slim. Kita lihat dulu dari harganya. Kalau yang comfort itu 1.750 satuannya, sedangkan kalau yang slim itu 2.600-an, berarti kan bedanya hampir 1.000 ya teman-teman. Kalau teman-teman cari yang ekonomis dan cukup bagus di antara keduanya nih, yang comfort itu worth it kok. Serap tidak begitu jauh kualitasnya dengan yang slim, jadi kalian masih oke juga nih kalau mau milih yang comfort. Tapi kalau teman-teman mau pilih yang bagus kalian dan yang nyaman, pasti pilihannya jatuh pada yang slim di antara yang dua ini. Oke teman-teman, itu dia review aku dan uji coba membandingkan battle Makuku comfort dengan Makuku slim. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video aku ke orang-orang yang lagi butuh informasi ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dadah.